Sudah sempat saya singgung di awal tadi, semakin kencang gelombang protes melakukan aksinya untuk memprotes keberadaan dari pondok pesantren ini. Semakin deras juga tuntutan pembubaran pondok pesantren Al Zaitun ini. Presiden Joko Widodo sudah memberikan komentarnya, dan yang kita tahu bersama juga Mahfud MD sudah memberikan informasi bahwa ada 3 langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah, yaitu kemudian sanksi pidana, sanksi administrasi, dan juga bagaimana upaya untuk menjaga lingkungan tetap kondusif di tengah polemik yang ada. Akankah langkah-langkah ini kemudian bisa berjalan? Karena seperti yang kita tahu, upaya untuk memanggil saja, kemudian upaya untuk meminta keterangan tabayun begitu istilahnya dilakukan pada Jumat kemarin di Gedung Sate Bandung tidak membuahkan hasil karena memang Panji Gumilang masih belum mau menjawab pertanyaan yang diberikan oleh tim investigasi. Kita akan gali lebih dalam lagi mengenai hal ini, terlebih juga hasil dari penyelidikan ataupun juga hasil dari penelitian kalau kita bisa bilang dilakukan oleh MUI pada tahun 2002 ini mengungkapkan bahwa adanya relasi antara NII dengan Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Untuk bisa memberikan informasi lebih lanjut sudah hadir para narasumber di samping saya. Yang pertama adalah Mas Ken Setiawan, beliau merupakan dari NII Crisis Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selain Mas Ken juga akan berbincang kepada kita yaitu Prof. Utang Ranuwijaya selaku Ketua Bidang Pengkajian dan Penelitian dari MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Ken juga saya yakin sudah mengenal lebih tahu lebih dalam lagi mengenai pondok pesantren ini. Sejalan dengan apa yang dilakukan hasil dari penelitian MUI. Temuan Mas Ken apa saja pada saat itu? Ya, kami memang bersama kawan-kawan di NII Crisis Center kan membuka hotline pengaduan. Laporan-laporan dari masyarakat, dari latar belakang yang berbeda, kita juga sampaikan juga ke MUI, ke Kemenak, ke kepolisian. Cuman memang sejauh ini kalau berbicara tentang radikalisme, ini belum ada undang-undang yang bisa memenjarakan pemikiran, kecuali dia sudah melakukan tindakan terorisme. Lah ini kan menjadi tantangan buat kami. Jadi lalu pasal apa yang bisa makanya dengan munculnya fenomena ini, saya bersyukur ini menjadi langkah aparat juga untuk menindak masalah ini. Baik, Mas Ken sudah berapa lama mengamati Pondok Pesantren Al Zaitun ini dan apa saja temuan? Maksudnya seperti apakah kemudian pelaksanaan ibadah mereka juga menyimpang dan hal lain sebagainya? Ya sejak kami keluar, saya kan 2002-2003 ketika keluar kita sudah bersama kawan-kawan menerima laporan dan banyak sekali penyimpangan yang terjadi. Jadi bukan apa hanya saja, sekarang. Jangan-jangan yang kita lihat hanya sebagian kecil saja, yang video mengenai sholat. Jangan-jangan apa saja Mas yang Mas dapatkan laporan dari masyarakat? Ya mereka merubah rukun Islam, menafsirkannya berbeda. Ini juga menurut kategori MUI sudah dianggap masuk kategori sesat. Misalnya syahadat diartikan bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa bernegara selain negara Islam maka dia kafir. Jadi ini tafsirnya sudah berbeda. Akhirnya takfiri, mudah mengkafirkan orang lain. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan Muhammad itu hanya dianggap sebagai seperti seorang lurah. Orang yang meninggal tapi jabatannya berlanjut. Jadi ada pengakuan nabi baru sama seperti Ahmad Musodik pada saat itu. Lalu sholat, ini bukan hanya seperti yang kemarin viral. Sholat itu belum diwajibkan. Karena menganggap negara ini belum tegak hukum Islam, ini masih jahiliyah, jadi sholat belum diwajibkan. Makanya sholat suka-suka mereka. Bahkan mereka katakan bahwa mereka kan calon pemimpin negara. Jangan pakai sarung, sholatnya necis, pakai jas, pakai dasi, itu yang terjadi. Jadi menurut mereka sholat di negara Republik Indonesia itu seperti buah apel yang baru dipetik, bahkan masuk supermarket dibungkus aluminium foil. Tapi apel yang dibungkus aluminium foil jatuh ke tempat sampah, nilainya apel atau sampah. Jadi walaupun KTP Islam, rajin ibadah, berada di sebuah tempat negara yang katanya undang-undangnya melawan hukum Allah, itu kan Pancasila, Togut, berhala. Jadi bukan umat Islam, tapi umat Pancasila. Jadi sholat bagi mereka itu belum wajib. Mereka akan melakukan sholat bila negara Islam sudah tegak di Indonesia. Baik, Mas Ken pernah menjadi bagian dari Al Zaitun. Apa kemudian yang membuat Mas Ken ini kemudian sadar bahwa ini salah, kemudian juga keluar dari sana? Belajar Islam itu kan tolak ukurnya rahmatan lil alamin, akhlak kita menjadi baik. Di sana semakin hari bukan semakin baik, semakin banyak kita ngerekrut, semakin banyak tanggung jawab yang kita lakukan. Contohnya apa Mas? Ya kita harus bertanggung jawab terhadap orang-orang kita rekrut, termasuk masalah infak. Kalau kita misalnya target, 1 bulan dapat target 100 juta, kita hanya dapat 50 juta. Itu kalau di Jakarta, daerah Jakarta itu dulu kalau pulang nggak dapat target, baju dilepas dicambuk, kalau belum dalam belum penting. Jadi siapa harus yang mencambuk? Siapa yang pimpinan. menghukum itu?
Pimpinan ini Panji Gumilang? Bukan. Ada Jadi kita siapa? sudah punya struktur negara. Jadi desa, jadi camat, bupati, gubernur sampai presiden. Jadi kita masih di lingkungan waktu itu kecamatan. Jadi ya kita menerima sanksi karena pada dasarnya kita mengakui pada saat itu bahwa pimpinan itu adalah khalifah fil ard. Pimpinan adalah wakil Allah di muka bumi. Jadi perintah pimpinan juga wajib taati sepenuhnya. Sami'na wa ta'na. Saya mendengar dan saya taat. Tidak boleh bertanya atau menolak. Udah, kita ikuti saya taati. Karena itu sama saja perintah Allah. Ya, Mas itu Ken, yang terjadi. pada saat itu ditarget berapa? Harus membawa pulang uang berapa per bulannya? Menghasilkan berapa? Di NI ada desa maju, ada desa tertinggal. Jadi targetnya ada yang 1 bulan, ada yang hanya puluhan juta, ada sampai ratusan juta. Mas Ken kena yang? Dulu sampai ratusan juta. Ratusan Bahkan juta untuk itu Jakarta maksudnya yang desa maju. Definisi desa maju, desa tertinggal ini apa, Mas? Kalau desa maju itu daerah wilayah Jakarta, yang memang Jakarta terutama Jakarta Selatan yang dihuni oleh banyakkan kalangan mahasiswa. Dulu ada kalangan artis juga banyak ke situ. Kalau desa tertinggal itu pinggiran-pinggiran Jakarta, ya Jakarta Timur, Bekasi, Cikarang yang dihuni oleh kayak pembantu rumah tangga, kalau karyawan, kuli bangunan, yang banyak kan rata-rata adalah kalangan perantau, kan mereka terbatas. Berbeda dengan kalangan mahasiswa yang pintar, bahkan di Jakarta Selatan itu dulu infaknya sampai miliaran rupiah. Karena 1 bulan saja mereka mendirikan yayasan yatim piatu. 1 bulan dari yayasan itu bisa sampai 10 miliar. Nah, hanya modal proposal, mereka surat tugas, mereka masuk ke perusahaan-perusahaan, bahkan ke pemerintahan, ini bisa menghasilkan puluhan miliar per bulan. Karena mereka tahu orang Indonesia baik-baik, orang Indonesia dermawan-dermawan. Kalau kita infak nggak mikir mau kemana, yang penting udah bagus ini. Nah, ini dimanfaatkan oleh mereka daripada kriminal, mendingan kita menggunakan metode ini. Bahkan kalau di medsos, mereka masuk ke grup-grup Instagram, Facebook, termasuk WhatsApp, masuk ke grup, nanti tiap orang di chat. Kami dari yayasan ini, dari organisasi yang jelas, company profile, surat tugas, diserahkan ini loh, legalitas organisasi. Mau nyumbang berapa? Kalau belum jadi donatur per bulan. Oke. Panen mereka. Mas Ken tugasnya sama seperti itu. Ya. Metodenya juga sama. Ya. Mengajukan proposal, menemui calon-calon donatur seperti Dulu itu. seperti itu. Karena Baik. itu dianggap efektif. Sebelumnya kita menggunakan pola-pola kekerasan. Jadi kalau ada berita di TV dulu, pembantu baru kerja 1 hari ke Jakarta Majikan. Oke. Itu grup kita. Karena dianggap itu beresiko dengan keamanan, ya kita tinggalkan mode itu. Dulu kalau kita 1 hari pernah dapat 1 miliar itu. Jadi kita dengan modal 5 orang tim kita perempuan, itu kita belum duta besar, itu kita siapin KTP, ijazah, KK palsu. Dulu kita buat di Jatinegara 1 hari, 1 jam selesai. Jadi kita nggak usah 1 minggu 1 bulan. 1 hari majikan pergi anak sekolah di komplek elit, Pondok Indah, Permata Hijau, Kalibata, Pejaten. 1 minggu, satu minggu kelamaan. 1 hari saja majikan pergi anak sekolah, Abi rumah kosong. Kita bawa mobil, kalau perlu bawa truk, harta orang kafir nggak apa-apa. Kita kayak orang pindahan. Diambil harta Ya, bendanya. harta orang kafir nggak apa-apa. Jadi harta seluruh orang di luar kelompok Tidak itu dilaporkan kafir. ke polisi. Ya pada saat itu kan kita pernah juga ketangkep, tapi kasusnya murni kriminal, tidak dikembangkan bahwa ini bukan sebuah aliran keagamaan. Baik, jadi Mas Ken, setiap bulan semua target itu pasti tercukupi bahkan berlebih. Targetnya selalu naik, karena tasdik infak itu kalau di NI nggak pernah ini terus menaik terus. Oke. Dan kalau tidak tercapai, ini dianggap sebagai hutang, akan diakumulasi dan kita harus menerima sanksi. Itu yang terjadi. Mas Ken sering diberikan hukuman cambuk Ya. seperti itu karena tidak mendapatkan sesuai target? Ya, kawan-kawan yang dulu teknisnya, kalau yang tidak maksimal itu. Hukumannya selalu cambuk atau ada hukuman lain? Macam-macam. Jadi ada bahasa kita dulu ini yang juga membuat kita protes. Kalau kita tidak maksimal, termasuk perempuan itu, mohon maaf dulu, ada yang sampai jual diri. Maksudnya untuk jual infak. diri? Maksudnya Untuk jual- infak demi duit. Bahkan di wilayah Jakarta Selatan itu mohon maaf, 1 perempuan pernah digilir 4 orang laki-laki demi infak. Di NI itu memang teorinya nggak boleh pacaran, nggak boleh ngerokok, nggak boleh berzina. Baik. Kalau nggak punya duit. Baik. Nah ini ketika dilakukan itu bisa ditebus dosanya, bayar 2 juta hilang. Dan ini juga akhirnya terjadi karena gerakan ini ada teritorial, ada fungsional di Al Zaitun. Akhirnya juga ditularkan juga pada santri-santri yang ada di Al Zaitun. Baik. Di sana ada tempat pelacuran terbesar di Indramayu pada saat itu di tahun sekitar 2003-2004. Itu kalau anak-anak pada mungkin bete, pada gabut, ini mereka dugem di tempat. Dan saya pernah dulu nganter, karena ini pengakuan kesalahan ya. Dulu pernah nganter santri-santri untuk melakukan ya hiburan, dugem di sana, minum-minuman, termasuk perempuan di tempat Cilegeng Indah termasuk dulu.
Dan mereka tuh sebenarnya ujung-ujungnya hanya untuk bisa mendapatkan uang. Untuk bisa disetor Iya. kepada Iya, teorinya ponpes. memang teorinya nggak boleh tadi, nggak boleh pacaran, nggak boleh berzina kalau nggak punya duit. Kalau punya duit itu bisa dilakukan. Bahkan dulu teman saya ada yang hamil di luar nikah. Kan itu menyalahi agama. Pimpinan kami meninggal karena haid. Nah itu yang juga menjadi protes kami. Ini bicara negara Islam. Kok lebih jahat dari negara yang kita katakan kafir? RI kan kafir. Ini lebih jahat. Ini atas nama agama, Oke, dipolitisasi. Bahkan Baik. kita dapat laporan orang tua jual bayinya untuk infak. Baik. Prof, ini apa yang dikatakan oleh Mas Kan pada hari ini diungkapkan betul-betul membuat kita geleng-geleng kepala dan juga ini di luar nalar kita. Tapi apakah hal seperti ini juga ditemukan pada saat itu, pada saat MUI melakukan penyelidikan pada tahun 2002? Tahun 2002 tim kami yang turun ke lapangan pada garis besarnya memang menemukan penyimpangan dalam pemahaman keagamaan. Karena itu memang domainnya Majelis Ulama Indonesia. MUI itu tugasnya untuk menggali, meneliti aliran-aliran atau paham-paham yang terkait dengan pemahaman keagamaan. Jadi di luar itu bukan domainnya MUI. Jadi MUI tidak menyentuh persoalan-persoalan misalnya kriminal begitu. Ya, kemudian apalagi ya ini menyangkut moral seperti yang disampaikan Mas Ken tadi itu memang bukan wilayahnya MUI. Jadi MUI tidak masuk ke wilayah itu. MUI hanya meneliti soal pemahaman keagamaan yang pertama. Nah kemudian kedua, kebetulan memang ada data yang terkait dengan bahwa Az-Zaitun terkait dengan NI KW 9. Itu yang ditemukan datanya oleh tim yang kebetulan memang NI KW 9 itu kan punya pemahaman-pemahaman yang menyimpang seperti tadi. Sehingga terkaitlah antara Az-Zaitun, antara Panji Gumilang dengan NI KW 9. Sehingga ketika diteliti soal pemahaman keagamaan, kemudian nanti muncul, oh ini terkait dengan NI KW 9, begitu. Karena seperti yang sudah dilakukan penelitian ketika Ahmad Musodik itu, Al-Qiyadah Al-Islamiyah, yang kebetulan teman seiringnya Panji Gumilang. Nah, kami temukan itu, konsep-konsep itu kami temukan di Ahmad Musodik. Bahwa sekarang ini periode Makkah, ya, dan karena periode Makkah maka belum berlaku syariat Islam, ya, dan itu juga saya pernah bertemu dengan salah seorang mantan bupati di Serang, dia mengatakan memang katanya bukan hanya Ahmad Musodik, tapi Panji Gumilang juga berpendapat begitu. Itu berdasarkan apa yang saya temukan pada 2002 itu. Pada saat itu. Baik, Prof. Mungkin kita sampai pada poin itu terlebih dahulu. Nanti saya juga akan mengetahui atau juga akan tanya kepada Prof. Sebenarnya sudah berapa kali MUI ini melakukan pemanggilan atau upaya setidaknya untuk pertabayun dengan Panji Gumilang. Karena yang terakhir kan pada hari Jumat lalu kabarnya Panji Gumilang juga tidak mau bertemu dengan MUI, tidak mau menjawab pertanyaannya. Tapi nanti saya juga ingin Mas Ken memberikan keterangan kepada kita semua. Sebenarnya seperti apa sosok Panji Gumilang ini? Karena hingga saat ini, hingga terakhir saja di depan media bertemu pada Jumat lalu masih begitu percaya dirinya dan juga melakukan dengan berbagai macam hal yang kontroversial. Sesaat lagi. Baik pemirsa, kami akan bawa Anda untuk bisa melihat data dan fakta bagaimana tindak lanjut dari polemik pesantren Al-Zaitun ini. Kami ikuti pernyataan dari Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, mengenai upayanya ataupun juga langkahnya. Dan juga bagaimana hasil sementara tim investigasi yang dilakukan dan juga dibentuk tentunya untuk menyikapi adanya pesantren Al-Zaitun ini. Ini kita lihat bagaimana rekomendasi tim investigasi untuk bisa menghadapi polemik ini, tindakan hukum pidana kepada individu terkait oleh Barreskrim Polri, kemudian tindakan hukum administrasi kepada institusi terkait, dan tindakan mitigasi solutif kepada ribuan siswa santri terkait oleh Kementerian Agama.
Terkait dengan administrasi juga Mahfud MD mengungkapkan bahwa nanti Yayasan Pendidikan Islam juga akan terkena sanksi administratif ini. Kemudian juga ada satu tugas yang diamanatkan kepada tim ini, tim investigasi ini, bahwa Mahfud MD selaku Menko Polhukam juga meminta adanya tindakan preventif untuk bisa menjaga situasi tetap kondusif. Karena memang seperti yang sudah sempat saya sampaikan, gelombang protes terjadi di mana-mana, gelombang penolakan bahkan menyerukan untuk segera dibubarkan Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Mas Ken, tadi menjadi salah satu pokok utama sorotan dari Prof. Utang ini adalah mengenai ajaran yang dilakukan. Ini masyarakat juga bertanya-tanya, bagaimana bisa kemudian Panji Gumilang ini sampai mengucapkan salam Yahudi seperti itu? Memang diajarkan di sana atau seperti apa? Zaman saya belum. Cuman zaman saya dulu sudah diajarkan tentang tadi bahwa kita hanya bisa melakukan ajaran agama yang masuk akal saja. Yang tidak masuk akal jangan dilakukan. Dulu termasuk ritual haji itu dari dulu sudah. Nggak perlu ke Mekah, ngapain jauh-jauh. Terus pada bangga meninggal di Mekah. Kita cukup datang ke Al Zaitun, uang Islam akan bangkit di Indonesia dan muncul dari Al Zaitun. Jadi memang pemahaman-pemahaman itu, dan ketika saya keluar ternyata ini benar. Seperti yang menjadi opini bahwa ternyata di samping NII, Panji Gumilang mengadopsi ajaran namanya Isa Bugis dan Lembaga Kerasulan itu. Yang juga diadopsi oleh Ahmad Musodik. Ini copy paste persis. Saudara-saudara satu guru satu ilmu. Bedanya Ahmad Musodik bicara tentang ketahanan pangan, Panji Gumilang bicara tentang pendidikan. Jadi covernya ketahanan pangan, kalau dibongkar ternyata ya ada misi di belakangnya tadi. Baik. Mas kan pernah bertemu dengan Panji Gumilang? Kalau bertemu sudah, tapi kalau ngobrol enggak. Kan di event-event tertentu kita ketemu di umum saja. Kalau secara langsung ngobrol saya belum pernah. Karena apa? Karena hanya orang-orang tertentu saja yang mendekatinya? Kita kan masih di bawah dulu kan. Panji Gumilang kan levelnya presiden. Makanya Panji Gumilang juga paling hanya menyapa saja. Makanya kemarin ketika ada fenomena ramai ini, MUI Kemenak, dia kan levelnya presiden, masa dipertemukan dengan MUI dan Kemenak? Menurut dia nggak level. Iya. Itu yang dirasakan oleh Panji Gumilang menurut Mas Ken. Panji Gumilang ini orang yang cerdas, tapi bahasa saya cerdasnya masuk kategori psikopat. Orang yang bisa menutupi kesalahannya, keburukannya dikubur dengan hal yang bagus. Satu orang bisa menipu jutaan orang. Menurut data anaknya Kartosuwiryo, Tarjono Kartosuwiryo, anggota TNI sudah di atas 2 juta orang. Seperti apa kecerdasan-kecerdasan lain yang katanya Mas Ken tadi, walaupun psikopat kalau Mas Ken bilang? Dia mampu mengorganisir orang segitu banyak dan mengelola Al Zaitun yang begitu besar. Kalau bukan orang cerdas, saya rasa akan susah. Dan bukan hanya menipu masyarakat biasa, tapi menipu para pejabat yang hadir ke sana. Penipuan seperti apa pada para pejabat yang Mas Ken bilang? Ini kan sebenarnya gerakan negara Islam. Bungkus kelihatannya ini toleran, ini kelihatannya damai. Padahal sejatinya ini gerakan makar. Gerakan makar mendirikan negara dalam negara. Sehingga banyak pejabat yang datang ke sana, bahkan yang nyumbang ke sana. Ini kan kalau bukan orang hebat nggak mungkin bisa terjadi. Kalau pejabat-pejabat itu ditemui oleh Panji Gumilang ini? Ya kalau pejabat hampir semuanya yang datang ke Al Zaitun keluar bahasanya sudah, oh ini pesantren terbagus di dunia, bahkan bukan hanya di Asia Tenggara. Karena mungkin nggak tahu ditampakkan apa di dalam. Mas Ken juga sempat lihat berarti video yang menjadi viral ketika Panji Gumilang memarahi petugas dari Bangkesbang Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat pada saat itu. Dia pengen menampakkan kepada jamaahnya dia itu orang yang tegas terhadap musuh. Jadi pengen kelihatan tegas saja, padahal menurut saya itu ekspresi dari seorang yang sudah panik. Panik karena? Ya panik, sudah opini publik sudah terbentuk. Dan dia yakin nanti orang-orang yang selama ini mendukungnya pasti akan menyingkir. Oke, baik. Prof. Utang, kita sudah mendapatkan sedikit gambaran mengenai sosok Panji Gumilang ini. Karena kan selama ini Panji Gumilang ini selalu menutup diri, tidak boleh ada yang mendekat. Beberapa orang mengatakan pemerintah ataupun dari perwakilan pusat datang ke sana dengan surat apapun selalu ditolak. Melihatnya seperti apa, Prof? Terutama kemarin diberikan kesempatan untuk pertabayun, masih tidak mau berbicara. Iya, MUI kan sudah melayangkan surat itu untuk klarifikasi, untuk pendalaman. Tapi kemudian ditolak resmi dengan surat resmi dari Panji Gumilang. Dan karena tim ini memang menurut SOP-nya harus bertemu, ya kemudian kirim surat yang kedua dan itu pun kemudian ditolak lagi. Baik, apa isi surat penolakan dari Panji Gumilang? Apa yang diungkapkan? Ya, pertama memang katanya karena dia sedang sibuk di Al Zaitun dengan banyak persoalan, sehingga hanya ada waktu akhir tahun 2003. 2023. Ya. 2003, pada saat itu? Akhir tahun 2003. Berarti pada tahun saat penyelidikan ini ya? Pada saat kirim surat yang pertama itu. Oke, baik. Nah kemudian menurut teman-teman, itu pun nggak mungkin.
Akhirnya kemudian kirim surat yang kedua untuk tetap minta klarifikasi dan akan dilayangkan surat yang ketiga untuk langsung memanggil supaya datang ke Majelis Ulama Indonesia. Itu tahun berapa itu, Prof? Enggak, tahun ini. Oh, 2023. tahun ini, 2023 ini Iya, maksudnya. betul. Ya, tapi menurut prediksi tim itu tidak mungkin juga dia datang. Kecuali dengan kekuatan dengan pemerintah tentu saja ya. Karena itu tidak mungkin, maka kemudian teman-teman sudah menyiapkan juga alternatif penyelesaiannya. Seperti apa alternatifnya? Ya, pertama memang data-data yang sudah terkumpul itu setelah diverifikasi dan divalidasi, kemudian dianalisis secara mendalam, kemudian ada cek receknya, kemudian juga kita mengumpulkan data dari para mantan ya, yang memang secara sukarela menyampaikan informasi kepada tim. Ada yang bertemu di Majelis Ulama Indonesia, ada yang bertemu di Indramayu, ada mantan guru, ada mantan siswa, kemudian ada juga mantan pengikut dari NI KW9 dan memang mantan pengikutnya Panji Gumilang. Mereka menyampaikan data. Nah, data-data ini juga kemudian diolah oleh tim, diverifikasi dan divalidasi tentang validitasnya, kemudian setelah itu ya dianalisis, disusun secara sistematis untuk menjadi bahan laporan. Dan dengan begitu sebenarnya tim sudah banyak menemukan data itu. Ya, terutama dari ucapan Panji Gumilang sendiri, ada data-data dari medsos yang kemudian oleh tim dicari data aslinya, ya, kemudian dibuat transkrip dan lalu dianalisis oleh tim. Jadi tim sebenarnya sudah berusaha untuk mendapatkan data-data yang valid dan siap untuk disampaikan kepada pimpinan Majelis Ulama Indonesia begitu. Baik Prof. Mas Ken juga kabarnya sudah punya data, mungkin nanti bisa ditunjukkan ada data-data yang Mas Ken bawa ini untuk bisa melaporkan kepada Barreskrim mengenai adanya pondok pesantren ini, tapi mungkin nanti setelah jeda Mas Ken bisa jelaskan kepada pemirsa juga seperti apa. Kami segera kembali saat lagi. Lihat juga di layar kaca sudah kami tayangkan bagaimana pernyataan dari Prof. Mahfud MD selaku Menko Polhukam. Saya sudah sampaikan ke Kapolri, yaitu yang dimaksud adalah laporan-laporan mengenai Al Zaitun yang masuk ke Polda, salurkan ke pusat biar Barreskrim yang menanganinya. Nah, ini mungkin juga salah satu langkah yang diambil oleh Mas Ken yang mungkin juga akan melaporkan kepada Barreskrim, dan bukan Mas Ken saja, ada beberapa upaya dari berbagai pihak melaporkan apa yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Tapi sebelum kita bahas soal berkas yang Mas Ken bawa, Mas Ken, bagaimana melihatnya ada upaya resistensi yang begitu besar dari Panji Gumilang terhadap MUI ini? Ya, hanya masalah level, tidak selevel, tidak setara, atau ada hal lainnya sebenarnya kalau menurut Mas Ken? Ya, tahun 2002 kan yang mengadakan penelitian MUI. Dan sebenarnya dulu kami berharap ada fatwa. Tapi itu juga membuat Panji Gumilang panik pada saat itu. Karena yang hasilnya sudah jelas ada hubungan antara NI dan Al Zaitun. Dan itu disangkal sama Panji Gumilang. Disangkal bahwa MUI nggak pernah kok datang ke Al Zaitun, penelitian itu bahasanya bodong lah gitu kan. Itu disangkal semua, dan itu pola takiyahnya, dia menyembunyikan jati dirinya tuh kelihatan banget. Jadi seolah-olah ya ini hanya akal-akalan MUI gitu kan, sehingga hasil penelitiannya waktu itu pun tidak dipublish gitu kan. Walaupun setelah penelitian kita saat itu tahu ada politik besar pada saat itu. Ada penggelembungan suara juga di Al Zaitun ke salah satu politik. Nah, ini mungkin juga terkait kenapa juga tidak dipublish pada saat itu penelitiannya dari MUI maupun dari Kementerian Agama. Ada 2 kali waktu itu kalau nggak salah, dari MUI dan Kementerian Agama. Cuman ya alhamdulillah hari ini semua kebuka ya, dengan adanya berita yang meluas. Masyarakat melihat. Dulu kita sampaikan fakta-fakta yang ada, kita dibilang orang gila, ya, kamu orang iri ya, kamu sakit hati ya. Yang mengatakan itu siapa? Ya orang-orang masyarakat, nggak mungkin lah pesantren begitu gitu kan. Baik. Sekarang yang Mas Ken sampaikan 20 tahun yang lalu ternyata benar gitu. Sekarang terjadi. Yeah. Tapi kami melihat bahwa ya ini kan bagi kami bukan pekerjaan, ini kehidupan kami. Kami bisa keluar, bisa terima masyarakat, ini udah bersyukur. Banyak kawan-kawan saya yang keluar
mohon maaf, ada yang stres, depresi, bahkan yang gila itu banyak. Karena baik. tidak bisa kembali kepada masyarakat. Ada juga yang masyarakat melihat, ini orang sudah radikal loh, mau balik nggak diterima. Ada kawan saya yang diusir dari rumah. Padahal ini belum jadi teroris loh, hanya radikal ngerekrut orang-orang di sekitarnya. Diusir dari rumah. Nah, ini juga menjadi persoalan. Makanya ya, yang kami lakukan bagaimana kami juga mengedukasi masyarakat. Ini memang virus, bisa menimpa siapa saja. Tidak pandang sisi usia, pendidikan, dan profesi. Namun kalau orang sudah merasa bersalah, dia pengen kembali kepada masyarakat, ya jangan ditolak. Bagaimana mereka supaya bisa kembali, supaya bisa membaur kepada masyarakat. Itulah kenapa Mas Ken juga melakukan pembinaan dengan membuka NII Crisis Center. Betul. Tapi Mas Ken, kita lanjutkan kembali. Berkas yang Mas Ken bawa ini apa? Dan rencananya kabarnya akan melaporkan dari Panji Gumilang atau Pondok Pesantren ini? Ya, bukti-bukti sudah kita siapkan. Ini rilis saja sama surat kuasa tadi barusan saya ambil. Jadi tujuan kami melaporkan sebenarnya bukan hanya untuk menghentikan langkah Panji Gumilang, tapi kita mendukung dan mendorong pemerintah untuk menegakkan keadilan. Ini ada yang salah, jangan sampai ini ada terjadi pembiaran. Bahkan kalau terus dibiarkan nanti ada chaos. Nah, ini juga akan dimanfaatkan juga oleh kelompok-kelompok radikal, bahkan yang sudah mengarah kepada terorisme. Mereka nunggu momen itu. Apalagi di 2024, ini mohon maaf, kelompok radikal, apalagi kelompok NI sekarang sudah gabung dengan khilafah, merasa tepat 1 abad setelah mereka runtuh 1924 Turki Utsmani, dan mereka yakin akan bangkit di Indonesia 2024, tepat dengan pesta demokrasi di negara kita. Baik, tindakan apa dari Ponpes ini yang Mas akan laporkan? Ini jelas sudah masuk ke penodaan agama. Karena kemarin yang kita lihat hanya makan sama baca bismillah, itu sudah masuk pasal. Nah, ini yang sudah ngaco sedemikian rupa. Mekah, yang ibadah di sana nggak perlu katanya, cukup Indramayu. Terus ya, banyak ibadah-ibadah seperti mazhab-mazhab, termasuk sholat belum diwajibkan. Ini juga merupakan ajaran-ajaran yang aneh. Kalau mereka bicara tentang kurikulum Kemenak, apakah Kemenak juga pernah mengajarkan sholat seperti Al-Zaitun, ibadah haji di Al-Zaitun? Ya, itu yang juga kita sampaikan. Ini sudah penyimpangan, dan di samping itu juga kegaduhan. Ini seperti halnya dulu kita dengar Khilafatul Muslimin yang hanya konvoi khilafah, ini kena pasal kegaduhan. Dan menurut saya ini sudah sangat-sangat lebih daripada Khilafatul Muslimin, sehingga tidak ada alasan untuk aparat untuk menindak. Karena kita juga berharap ya ini sudah lengkap lah, dan kita berharap negara memberikan rasa adil, memberikan kehadiran kepada masyarakat supaya konflik ini, permasalahan ini segera selesai. Baik, melaporkan 2 hal itu, penodaan terhadap agama Islam dan juga membuat kegaduhan. Baik Prof, mungkin terakhir penutup dari perbincangan ini. Prof sudah menjelaskan kalau memang Panji Gumilang tidak mau kembali memenuhi panggilan dari MUI, apa yang sudah atau langkah disiapkan sudah dijelaskan tadi. Tapi berikutnya Prof, adakah kemudian upaya untuk bisa membawa ini semua ke jalur hukum? MUI tidak punya kewenangan untuk membawa ke jalur itu. Karena seperti yang sering saya sampaikan di media, bahwa kewenangan MUI itu dalam soal pemahaman keagamaan. Jadi MUI itu posisinya sebagai himayatul ummah, menjaga umat, dan yang dijaga itu terutama masalah akidahnya. Ya. Akan mengeluarkan fatwa mungkin terkait hal ini? Ya, MUI hanya maksimal mengeluarkan fatwa. Kemudian di samping mengeluarkan fatwa, tentu saja kalau ada temuan-temuan lain di lapangan yang kebetulan memang sampai ke tangan tim, paling direkomendasikan ke pihak-pihak terkait, disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Itu yang bisa disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Tapi memang nyatanya semua pihak sedang menunggu fatwa Majelis Ulama Indonesia. Betul, menunggu itu. Nah, ini butuh proses apa lagi yang harus dilakukan, Prof, sampai kemudian fatwa itu keluar? Iya, sampai meyakinkan betul ada poin-poin yang terkait dengan persoalan kriteria yang 10. Ini yang sedang diolah oleh tim. Ya, mana yang terkait dengan kriteria yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai kriteria 10. Baik. Nah, tapi dalam penentuan fatwa, jika ada satu saja yang tersangkut kriteria yang 10 itu sudah bisa dikeluarkan fatwanya itu. Baik. Ya. Jadi kita akan terus menanti ya Prof ya, karena saat ini juga masih terus digodok mengenai hal itu, masih dianalisa. Ya, tim sedang bekerja ya luar biasa untuk meyakinkan bahwa
pasal-pasal yang terkait dengan kriteria 10 itu Baik. ada pada Panji Gumilang. Baik, Iya. ya. Prof, terima kasih sudah hadir, meluangkan waktunya dan juga memberikan penjelasan kepada masyarakat. Mas Ken, terima kasih sudah berbagi Sama-sama. cerita. Ini juga menjadi pelajaran dari masyarakat. Masyarakat juga menjadi lebih tahu, oh bahwa seperti itulah sebenarnya yang terjadi di Ponpes Al Zaitun, karena memang Mas Ken mengalaminya sendiri. Terima kasih sekali lagi Mas Ken dan juga Prof Utang. Dan pemirsa, setelah jeda kami bawa Anda untuk bisa melihat bagaimana ibadah ataupun juga puncak ibadah haji setelah yang berikut ini.